Ya, kalau Anda sedang mencari ide untuk sarapan enak di Jakarta, Glodok bisa menjadi pilihan. Kawasan pecinan tertua di ibu kota ini tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga beragam kuliner legendaris hingga kreasi baru yang menarik untuk kita coba. Ya, di sini Anda bisa ngopi cantik di dalam gang, bisa juga mencicipi lamian sapi halal dengan resep langsung dari Lancu, hingga makan bakpao yang dimasak di dalam tungku. Nah, jadi penasaran ya seperti apa rasanya dan juga suasana di sana. Ini dia liputan Gita Meningrum di Glodok, Jakarta Barat. Gimana nih? Jangan sampai tersentuh ya. Wow, panas banget. Kawasan Glodok mulai berkembang sejak abad 17. Kawasan ini berbatasan langsung dengan tembok Batavia kala itu dan menjadi permukiman komunitas Tionghoa. Karena ini masih pagi, perjalanan saya akan dimulai dari Kopi Jauh yang berada di Gang Kemenangan. Meski kopi shop ini baru buka pada 2021, begitu memasuki kedai, pengunjung akan merasakan seperti berada di kopi tiam tempo dulu. Dinding berlapiskan tegel, foto-foto lawas, hingga pernak-pernik tahun 1900-an semakin menguatkan nuansa heritage yang jadi ciri khas di tempat ini. Tak hanya menawarkan suasana, makanan dan kopi di sini memiliki karakter yang berbeda. Dari depan kedai, pengunjung bisa melihat tungku berisi pasir panas. Dengan metode seduh khas Turki inilah secangkir kopi beraroma harum dan bercita rasa kuat disajikan pada pelanggan. Karena penasaran, saya pun ikut mencoba membuat kopi nih. Jadi kalau kata Mas Mulia, ini tinggal diputar-putar aja karena pasirnya ini panas. Jadi kopinya harus diputar sampai dia mendidih. Kalau dia sudah mendidih berarti sudah ready. Ya, Mas ya? Iya betul. Jangan terlalu lama juga. Jangan terlalu lama juga, Ya, oke. Kalau udah mendidih itu udah. Soalnya kalau terlalu lama itu kopinya tuh kayak berasa gosong gitu. Oke. Kopi yang sudah mendidih harus disaring terlebih dahulu agar ampasnya tidak ikut terminum. Saya memesan kopi pancoran, salah satu menu andalan mereka. Untuk camilannya saya memesan gabin tape dan roti kaya. Menu yang disajikan di sini memang merupakan menu kopi tiam style. Nah, ini dia pesanan saya. Ini adalah makanan pertama saya di Glodok hari ini. Saya akan langsung coba kopi karena kita harus mengawali hari dengan kopi ya. Ini enak. Jadi dia aromanya itu keluar, berasa banget kopinya, ada rasa-rasa smoky dan yang bikin unik itu karena ada rasa kayu manis. Ini saya belum campur gula, gulanya terpisah, jadi kalau memang suka manis bisa pakai campuran gula aren. Nah, selain itu juga ada makanan sarapannya, ini ada roti kaya dan juga salah satu yang favorit adalah tape gabinnya ini. Di sini yang berbeda adalah kalau biasanya gabin tape ini digoreng, kalau di sini tuh dipanggang. Kita coba ya. Gabin yang dipanggang membuat rasa tapenya lebih keluar dan jadinya bebas minyak. Sementara itu, jenis roti yang digunakan untuk kaya toast di sini adalah roti yang lembut dan empuk, bukan garing dan tipis seperti kopi tiam pada umumnya. Oh, tadi saya makan lontong ya. Lontong di sini enak sekali. Makan roti bakar ya, pakai serikaya. Wangi, lezat ya. Terus kopinya tadi kita minum kopi aren, kopinya wangi karena dia pakai pasir ya. Pembuatannya menggunakan pasir, aromanya lebih keluar, enak wangi. Kalau dari segi harga, makanan di sini termasuk murah. Untuk segelas kopi pancoran yang saya pesan, harganya Rp25.000 saja. Gabin tapenya Rp26.000 dan roti kaya Rp32.000. Cukup terjangkau kan? Puas dengan kopi, saya pun kembali menjajal Glodok. Selanjutnya saya akan makan berat nih.
Di dekat gerbang Glodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lanzu Lamian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren! Dulu aku baru datang di Indonesia, sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu Glodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food. Ya, aku juga di Muslim sama yang buka di sini baru Chinese food, mau di sini jalan-jalan Indonesia mau coba. Bisa lihat itu minyak bikin sendiri yang baru sama masanya yang semua bisa lihat. Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, rojamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya? Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian sapinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya, lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai, tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget, jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami. Kalau yang lainnya juga enak, ini ada kondimen-kondimennya. Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya. Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia. Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa, cuman emang dia lagi rada light ya Kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya. Jujur kaget dan senang juga karena kan kita sebagai muslim juga nyari halal food rada susah kalau misalnya untuk makanan timur kayak gini ya, cuman memang dengan adanya restoran ini buat kita yang muslim jadi merasa lebih aman untuk makannya gitu. Aku sama sih yang lamian beef ini, menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar. Rojamunya sendiri menurutku rasa beef sama paprikanya kerasa banget ya, karena isinya juga lumayan banyak, jadi sampai tumpah-tumpah kalau dipotong. Jadi menurut aku ini juga enak, tapi favorit aku tetap yang Perut sudah terisi, tapi petualangan rasa di Glodok belum selesai. Saya pun melangkah ke Petak 6. Petak 6 jadi salah satu pusat kuliner modern di Glodok yang dipenuhi beragam tenan makanan. Tapi sih pilihan saya jatuh pada wo ai pao. Berbeda dari bakpao yang dikukus, di sini bakpaonya dipanggang di dalam tungku. Setelah diizinkan, saya pun diperbolehkan ikut memanggang bakpao. Pertama-tama, tungkunya dicek dulu suhunya. Suhu yang tepat untuk memanggang adalah minimal 250 hingga 280 derajat. Karena tungkunya panas sekali, saya harus pakai 3 lapis sarung tangan agar terlindungi. Ini saya akan coba untuk langsung memasaknya di kendi ya Mas ya, namanya tungku. Bisa orang-orang biasa. Tungku atau kendi. Nah ini bisa ditempelkan langsung ke dalam. Kalau yang red bean tadi sudah disemprotkan cairan air agar bisa nempel di bagian tungkunya. Aduh Mas, ini deg-degan. Gimana nih? Hati-hati panas ya Pak. Maaf, sorry. Jangan sampai tersentuh ya. Iya, jangan sampai kulit kamu. Oke. Tempel aja. Tempel. Oke. Wow, panas banget ini. Udah kayak gitu? Ya, ini saya bantu. Oke. Oh, harus diratakan. Iya. Masih pemula. Proses pemanggangannya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Hasilnya, bagian luar bakpao menjadi lebih garing, sementara isiannya tetap lembut dan juicy. Bentuknya pun jadi pipih, bukan bulat ya. Di sini varian favorit pengunjung adalah ayam black pepper, chicken honey, dan red bean.
Harganya juga cukup terjangkau, yaitu Rp23.000 untuk satu buah bakpao. Ini sudah setengah nih saya menghabiskan paunya. Dan sebagai pencinta bakpao, ini unik banget rasanya. Biasanya bakpao itu lembut kan, ini tetap lembut tapi ada garing-garingnya. Apalagi yang di ujung-ujungnya gitu ya, ini wajib coba kalau kesini. Dan di Glodok, wisata kuliner sudah menjadi suatu hal yang pasti dilakukan oleh setiap orang yang berkunjung ke sini. Karena banyak sekali jenis makanan maupun juga minuman yang unik-unik dan menarik untuk dicicipi. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau wisata kuliner bisa langsung datang ke Glodok. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.